sekarang ini masih bersama teman-teman dari teman-teman medis juga. Ada Pak Abdul Ghafur, ada teman-teman juga. Nah ini sekarang kita mau tahu gimana kalau misalnya seandainya ada teman kita, keluarga kita sampai terbaring seperti ini dan kita harus angkat mereka masuk ke ambulan. Bener gak? Ya gimana caranya Pak? Apalagi misalnya kalau korban ini ada, mohon maaf Pak, misalnya patah tulang. Itu kan ada cara-caranya kan Pak? Ya. Boleh dikasih tahu nggak seperti apa Pak? Ya, misalnya kita mau mengangkat pasien itu patah tulang, ya Ya. kita gunakan alat yang semestinya. Misalnya Ya. kita gunakan long span board atau papan panjang. Papan panjang. Ya, kita boleh pindahkan kemudian baru pindahkan ke tempat tidur ambulan. Oke. Ya, setelah itu kita akan menghubungin ke CCA atau call center ambulan kami bahwasanya pasien ini akan dievakuasi ke rumah sakit. Mohon diinfokan rumah sakit yang akan kami tuju. Nah, jadi rumah sakit tersebut sudah mendapatkan info dari CCA kami. Pada saat kami sampai ke rumah sakit tersebut sudah welcome. Dalam artian sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pasien. Kalau pasien patah tulang nggak boleh gerak terlalu ini ya? Maksudnya harus benar-benar rata gitu dipindahkannya? Apa Betul boleh Mbak, sama aja? betul Mbak. Betul ya? Ya tulang panjang terutama paha, ya. Apalagi yang sangat berisiko yaitu tulang leher. Tulang leher. Ya, tulang leher kenapa sangat berisiko? Karena di situ ada saraf-saraf pernapasan. Ya. Seperti itu. Karena sangat vitalnya namanya tulang leher, namanya tulang servikal ya. Makanya kami sangat hati-hati apalagi untuk pasien-pasien yang kasusnya kecelakaan. Oke. Misalnya terjatuh, kecelakaan motor, mobil Ya. seperti itu. Sehingga kami harus sangat hati-hati. Kami salah langkah pasien ini mengalami kematian karena salah menolong. Ya. Seperti itu. Jadi Baik. harus hati-hati. Oke, kalau gitu sekarang gimana caranya kita memindahkannya langsung ke mobil ambulan? Ke ambulans. Coba, Oke, teman-teman. baik. Plus kita Ya. pengen lihat dong keadaan ambulans itu seperti apa sih dalamnya. silakan, gitu teman-teman. kan? Bener, biar- Oke. Ya. Set. Oke, ini caranya gimana? Kalau pasiennya patah tulang ya, misalnya kecelakaan di jalan. Ya. Caranya gimana? Harus pelan-pelan. Ya. Oke. Ya. Oke. Oh. Ya. Oh, langsung. Seperti ini. Wah, jadi ini secara otomatis kalau didorong dia langsung masuk ya? Betul sekali. Oke. Tapi ini Pak, di dalam ini kalau mobil ambulan boleh nggak kita cek dalamnya? Silahkan. Kita akan cek juga nih. Ya, dalamnya. kalau bahasa anak sekarang review, tapi kalau kita tuh sebenarnya pengen Coba. lihat ya. Ya. Sering lihat ambulans dari luar tapi belum tahu dalamnya. Oke Ya Pak. Pak, ada apa aja Pak di sini Pak? Ya betul inilah AGD Dinkes yang punyanya Pemda DKI, masyarakat Jakarta harus berbangga. Kita punya peralatan-peralatan yang tentunya mensupport pasien-pasien yang keadaan gawat darurat. Kita punya ventilator. Ventilator nih teman-teman. Tuh. Ventilator adalah alat support yang mungkin pada musim-musim pandemi ini sangat dicari alat Betul ini. banget. Ya. betul Ya, banget. ventilator, kemudian kita punya pasien monitor. Jadi kita tidak perlu cek secara manual, misalnya tensi, kita tensi. Nah, kita cukup Oke. melihat saja di sini. Oke. Ya, kita bisa melihat pernapasannya berapa, irama jantungnya seperti apa. Nah, kemudian saturasi bisa kita cek di pasien monitor. Kemudian kita punya alat suction juga yang elektrik. Dalam artian misalnya pasiennya kok ada kumur-kumur, ada darah di mulut. Nah, kita lakukan suction. Jadi udah komplit ya Pak ya? Ya, lengkap. Bahkan kita mempunyai AED yang AED tadi juga ada? Ya, AED yang tadi digunakan pada Kang Sule. Ini adalah alat kejut listrik yang kita gunakan pada pasien-pasien yang henti napas, henti jantung. Ya, sehingga yang diharapkan pasien itu sadar kembali seperti ya. Pak, mohon maaf kalau biasanya Nino, itu kan suara ambulans yang kita Bukan, bisa itu dengar. kereta api. Wih, gitu. Ambulan Betul. beda. Oh, itu katanya ada perbedaan antara yang emergency harus buru-buru bawa pasien sama yang biasa aja. Ada nggak perbedaannya? Ya, betul Mbak. Ya. Sebenarnya suara ambulan yang sesuai dengan pergub adalah suara yang high low two tone. Dalam artian yang bunyi ning nung itu yang betul. Itu yang betul. Oh bener lu Mel ya ternyata. Ya. Bener. Kalau Raffi kemarin juga naik ambulans tapi bunyinya beda Pak, bukan Nino, bukan gitu Itu Pak. tangkap polisi gua. Bukan. Gua ngeliat Raffi, orang di dalam ambulans bunyinya ngibul. Beda itu. Coba kita cobain sirinenya ya Pak. Kita cobain Pak kalau boleh Pak. Oke. Kalau iya Mel gue inget. Wih, polisi datang. Beda kalau gua. Beda. Coba. Tangkap ya Coba saya. kita Ayo, let's go. iniin. Oh, guys. Ini Ini yang bener ya? seperti ini. Ini yang bener Mel. Ya. Ini yang bener. Lut, nih. Berarti kalau kita ngedenger suara ambulan ini berarti ini
ambulan dalam keadaan emergensi Ya. dan tolong dikasih prioritas untuk jalan. Betul, itu dia, betul Pak. sekali, Oke. ah. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Kenapa sampai ambulans di Indonesia ternyata sekarang free of charge guys, gratis. Oke guys, Oke guys, kita ngobrol sama Bapak let's go Hanif. guys. Kang Sule. Oh. Apa? Apa kabar Pak Hanif? Ini. Hei, lu ngapain berduaan salaman? Bapak, apa kabar Pak? Nih, Pak, yang mau ya. dijelaskan ini. Ini Pak, Kang Sule. Iya. Soalnya ada yang bilang katanya sekarang ambulans itu gratis. Apa benar Pak begitu Pak? Oke, jadi AGD adalah UPT-nya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah miliknya Pemprov DKI Jakarta. Jadi ambulan ini memang gratis. Oh gratis. Tapi ada syarat dan ketentuan. Apa tuh Pak? Syaratnya adalah untuk seluruh warga DKI Jakarta yang memiliki KTP dan KK. Oh yang KTP DKI dan Jakarta. kakak. Wah kalau saya anak paling bontot nggak punya kakak gimana Pak? Boleh? Oh Kan katanya kartu keluarga. Beda. Kakaknya kalau kakak slang nggak bisa ya? Eh, Enggak, gua diam aja lah, salah lu mulu. mah salah dulu. Berarti lu Bekasi nggak bisa dong Le? Belum bisa Apanya? Lu kan Bekasi kan? Bisa, Bekasi juga ada ambulan. Iya maksudnya tapi yang ini Jakarta berarti. Oh, ya, Hanya nggak bisa. kakak, nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya. KTP dan KK-nya DKI Jakarta. Yang kasihan dia Pak, lu kan gak ada rumah, gak punya. Oke Pak, jadi itu semuanya asal ada kakaknya dan semua surat-surat lengkap free of Insya charge. Allah. Gratis ya Pak ya? Kita bantu fasilitasi. Iya. Insya Allah gratis. Dari buat warga rumah DKI Jakarta. sampai ke rumah sakit Pak. Betul, Wah tapi Pak, ini boleh cerita sedikit kan kemarin ini kan COVID Pak. betul. Pasti banyak cerita sebagai petugas ambulan. Ada nggak sih Pak yang memang cerita yang kemarin ini Pak baru-baru belakangan ini terjadi karena COVID lagi tinggi. Betul. Berapa kan pastinya ini mobil ini kan akan terus satu hari itu bisa berapa kali sih Pak? Tapi sekarang COVID udah menurun. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang naik tuh komar. COVID. Oh iya juga komar ya juga sih benar. Gimana Pak? Ada cerita nggak Pak? Jadi mungkin kalau secara yang mengalami langsung mungkin teman-teman kami nih. Ya. Ada Pak Sandi, Ah, boleh cerita Pak nih. Gita. Ini yang di lapangan ya Pak ya? Sebelum cerita silakan dimakan dulu. Nggak usah dong. Nggak usah, jangan. Lagian Bapak mau makan, mau ngambil jeruk nih. Ntar jeruk makan jeruk. Nggak tuh Bapak jangan. Ada yang pakai mic? Ada yang pakai mic? Ada. Semua pakai ya? Nah, coba. Ada yang pakai mic? Mic yang putih Pak? Mic Lewis? Ada bisa? Ada. Kalau yang hitam Mike Tyson Pak? Ada. Ini mic-nya dari Tan Suju. Ini mic-nya dari masjid, Pak ya? Gimana? Boleh nggak teman-teman Ya. cerita kemarin waktu hektiknya saat COVID Ya. lagi naik-naiknya? Ada yang lucu nggak? Iya. Kalau waktu COVID sih kalau lucu sih enggak yang Nggak ada? pasti kita serius apa namanya Nggak maksudnya dalam- ada kejadian lucu gitu apa, tiba-tiba pas begitu ngangkat, terus lupa, wah mana orangnya? Ada ya? Saking paniknya. Nah, saking paniknya nggak ada. Ya. Tapi pernah ada pengalaman gini Kang Sule. Tuh, ada. Ada. Jadi kebetulan kan kami juga monitor ya, walaupun kami di manajemen AGD, ini yang terjadi pada saat kemarin pandemi COVID. Ya. Karena susahnya mencari rumah sakit Betul, rujukan, Pak. Iya. ya. Jadi ada contohnya pasien kita gitu ya, udah dibawa nih sama teman-teman ambulan. Muter Sampai ya, nyari Pak? rumah sakit. Astaga. 1, 2, 3, 4. Akhirnya ujung-ujungnya saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Balik lagi ke rumah? Akhirnya ke rumah. Astaga. Tapi tetap petugas AGD tetap dampingin. Nah itu yang terjadi. Jadi ya secara ambulannya insya Allah di DKI Jakarta cukup banyak. Iya. Selain ambulan punyanya Pemprov, Iya. DKI Jakarta ada juga ambulan rumah sakit, ambulan puskesmas, Iya. ambulan rumah sakit pemerintah. Tetapi ya memang kemarin pada saat pandemi COVID yang terjadi adalah kasusnya melonjak tinggi banyak Parah tuh ya, Pak. kasusnya. Rumah sakit juga baik dari UGD maupun Iya. IGD-nya memang full. Ini sekali lagi kita kasih tahu, Ya. kita ingetin. Banyak kan orang-orang berpikir, takut telepon ambulan mahal. Sama sekali nggak bayar ya Pak ya. Yang Kalau penting Insya Allah. ada kakak ya. KTP kakaknya DKI Jakarta insya Tadi, Allah gratis. Pak, mohon maaf Pak, ini tadi belum cerita. Tadi Ya. ada cerita apa nih tadi? ya kalau itu salah satu yang dicerain Pak Kani tadi ya kalau waktu COVID sedang tinggi memang kita sulit kadang cari rumah sakitnya. Oh, biar semangat, saya Apa, kasih unit? hadiah. Karena Pak, handphonenya nggak mahal, videonya yang mahal. Alemong. Mas Sandi Batas nih, aku kenal Mas Sandi Batas ya. Banyak cerita ya Pak ya? ya banyak untuk COVID kemarin banyak. Ya, tapi capek lelah berarti kalian tuh waktu kemarin lagi Ya. pik-piknya ya Pak.
Sehari bisa bawa berapa pasien tuh Mas Andi? Sehari itu kita kan memang kalau bawa COVID itu ada tadi waktu dekontaminasi dan lain-lainnya. Jadi dalam satu shift kita yang 8 jam paling maksimal 2 kali itu udah maksimal. Oh itu udah maksimal. Ya. Oh ada maksimalnya Ya, ternyata 2 ya. kali. Nggak ada cerita lucu satu aja gitu. Yang lucu kayaknya ada yang Pelawak, petugas. Ngaco Pasti nih. ada kan kehidupan sehari-hari itu pasti ada kelucuan. Misalkan lagi bawa terus temennya pakai maskernya Pasiennya- malah masker bengkuang misalkan. pasiennya mantan gitu. Oh ya. Tapi saya ngeliat Gita nih. Ya kita punya punya pengalaman. Saya lihat kamu mukanya lelah banget. Kalau kamu lelah, kamu bersender juga maaf.